Halo, sahabat trader. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengetahui market itu bullish atau uptrend, market itu bearish atau downtrend, dan market itu sideways atau pergerakannya menyamping. Sebelum Anda menganalisa sebuah tren, perlu Anda ketahui gunakan time frame daily atau D1 untuk menganalisa sebuah tren. Karena time frame daily atau D1 itu merupakan the real time frame. Jangan pakai time frame di bawah D1. Misalkan H1, H4 atau M1. Itu mereka semua itu turunan dari time frame D1 dan kurang valid. Maka minimal gunakanlah time frame D1 atau daily, atau pakai weekly, monthly lebih bagus. Karena seorang big player, mereka pemain besar yang punya modal besar, terkadang mereka bisa memanipulasi time frame D1 sampai time frame weekly. Tetapi untuk time frame monthly, mereka kesulitan memanipulasinya. Bagaimana cara manipulasinya? Dengan tiba-tiba membeli dengan jumlah lot yang luar biasa, atau tiba-tiba dia menjual dengan jumlah lot yang luar biasa. Dan yang terpenting adalah follow your trend. Ikuti tren sedang berjalan. Misalkan dia uptrend, maka open posisi yang Anda klik adalah buy. Misalkan dia downtrend, maka open posisi yang Anda klik adalah sell. Jangan melawan trend. Ingat ya, jangan melawan trend. Follow your trend. Baik, sebelumnya saya bahas dulu syarat uptrend atau bullish, yaitu yang pertama, titik tinggi atau puncak yang semakin tinggi. Yang kedua, titik rendah atau lembah yang semakin tinggi. Untuk downtrend atau bearish, syaratnya adalah titik tinggi atau puncak yang semakin rendah. Yang kedua, titik rendah atau lembah yang semakin rendah. Apabila di dalam market Anda tidak menemui syarat uptrend, syarat downtrend, bisa jadi marketnya dinyatakan sideways, ya, atau bahkan abnormal. Nah, mari kita praktek. Kita akan mencari contoh tren yang lagi naik, contoh tren yang lagi turun, dan contoh tren yang lagi menyamping atau sideways. Kita buka MetaTrader-nya. Kita contohkan AUD NZD, ya, pair AUD NZD. Ini saya nyatakan uptrend atau bullish. Kenapa? Kita lihat syaratnya tadi. Yang pertama, titik tinggi atau puncak yang semakin tinggi. Kita cari titik tinggi yang semakin tinggi, ya, yaitu ini lokasinya. Saya gambarkan dulu. Nah, titik tinggi ini ya, yang semakin tinggi. Nah, ini. Yang kedua adalah syaratnya titik rendah yang semakin tinggi. Kita gambar dulu titik rendah yang semakin tinggi. Ini titik rendah yang semakin tinggi sama ini. Nah, ya, titik rendah yang semakin tinggi, titik tinggi yang semakin tinggi. Atau saya ganti warnanya supaya lebih jelas. Jadi yang biru ini adalah titik tinggi yang semakin tinggi, sedangkan yang kuning adalah titik rendah yang semakin
tinggi. Nah, bisa juga kita gambarkan garis trendline ya. Trendline, tarik garis dari sini dan dari sini juga. Nah, ini adalah contoh uptrend. Yang kedua, contoh downtrend atau bearish. Kita lihat syaratnya. Syarat downtrend. Yang pertama, titik tinggi atau puncak yang semakin rendah. Ya, titik tinggi atau puncak yang semakin rendah. Kita tandai titik tingginya atau puncaknya. Ya, ini ada 1, kemudian 2, kemudian ada lagi. Nah, ini titik tinggi yang semakin rendah. Syarat kedua adalah titik rendah atau lembah yang semakin rendah. Kita tandai lagi titik rendah yang semakin rendah atau lembah. 1, 2, 3. Nah, kita kasih beda warna supaya Anda tidak bingung. Nah, jadi yang biru ini adalah titik tinggi yang semakin rendah, yang kuning adalah titik rendah yang semakin rendah. Bisa juga Anda membuat trend line, ya, tarik seret ke bawah. Yang bawah juga Anda tarik garis dari sini. Nah, dia lagi posisi downtrend atau bearish. Nah, yang ketiga, contoh sideways atau market bergerak menyamping, tidak naik ke atas, tidak ke bawah. Ya, seperti ini. Ini dari sini, ini titik bawahnya, titik atas, titik bawah. Nah, terlihat hampir dia sejajar. Tidak seperti tadi, tidak seperti uptrend, naik, turun, naik, atau seperti downtrend, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi sideways hanya bergerak di lingkup sini saja. Ya, ini adalah kondisi market lagi sideways. Nah, apakah ketika market bullish langsung kita hajar buy? Itu tidak boleh. Ya, bisa jadi nanti ada kondisi reversal atau pembalikan harga. Tiba-tiba mungkin dari sini terus tiba-tiba dia reversal, ya, mantul ke bawah. Maka kita boleh langsung open posisi di sini. Kemudian, apakah kondisi downtrend bearish langsung kita hajar sell? Juga tidak boleh. Kalau seandainya nanti candle ini, ya, menembus garis, nah, garis ini breakout, langsung dia tembus ke atas, maka disinilah berakhirnya downtrend. Ya, dia reversal, balik dan langsung meneruskan harga ke atas. Nah, ketika sideways juga mantul, kita buy di area support dan kita juga bisa sell di area resisten. Tapi untuk trader pemula saya menyarankan trading di pasar sideways atau menyamping. Jadi ketika Anda melihat ada market yang lagi uptrend, jangan langsung di buy,
Anda harus tahu kapan Anda harus masuk market dan kapan Anda harus keluar market. Begitupun kondisi downtrend bearish, jangan langsung masuk untuk sell. Anda harus tahu kapan masuk dan kapan harus keluar, karena kondisi uptrend bisa jadi nanti dia reversal ya, habis naik langsung turun longsor. Begitupun kondisi downtrend, Anda sudah pede misalnya nge-sell, ternyata setelah market sampai sini dia reversal balik dan mantul ke atas ya. Terima kasih, semoga sukses, salam profit.